Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap semua yang Allah berikan kepada kita, yang kita sukai, kita bersyukur. Yang tidak kita sukai, kita tetap terima dengan kesabaran. Dan kalau kita menerima dengan syukur, karena semua musibah, hal yang buruk menimpa kita, jika kita hadapi dengan kesabaran, insyaallah kita akan mendapatkan pahala. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah SAW, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta semua kaum muslimin yang mengikuti langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Tema kita pada hari ini tentang satu-satunya surat yang wajib dibaca dan dihafal seorang muslim. Kira-kira surat apa itu, Pak? Al-Fatihah. Jadi dalam Islam itu hanya satu saja surat yang wajib kita baca, harus dibaca setiap hari. Dan juga hanya satu surat yang wajib kita hafal. Bukan yang lain enggak kita hafal juga, tapi ini secara hukum hanya satu saja, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, artinya apa? Berarti surat ini penting. Bukan yang lain tidak penting, tapi ini lebih penting bagi kita. Nah, surat Al-Fatihah ini karena dia penting, maka menjadi salah satu rukun untuk ibadah yang paling penting untuk umat Islam. Apa itu? Salat, ya. Jadi salat ini saking pentingnya itu berbeda dengan ibadah lain. Dalam Islam ada 5 rukun Islam. Ini ibadah yang paling wajib dari ibadah lain. Yang pertama salat, syahadat yang pertama. Setelah syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Nah, kalau kita melihat puasa, kita boleh tidak puasa kalau kita dalam keadaan safar. Kita boleh tidak puasa kalau kita dalam keadaan sakit, tidak mampu. Nah, kalau salat tidak begitu. Salat itu hanya 2 yang membolehkan kita tidak salat. Yang pertama, nyawa kita hilang alias meninggal, ya sudah enggak bisa salat lagi, disolatkan. Yang kedua, apa yang hilang dari kita boleh tidak salat? Bapak tahu, Abang? Akal. Iya, kalau akalnya hilang boleh tidak salat. Tapi kalau masih berakal, akalnya masih sehat, maka dia wajib sholat. Tapi saya sakit, wajib sholat. Saya nggak bisa duduk, saya bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur dengan isyarat mata saja. Kalau nggak bisa juga, dalam hati saja. Itu saking pentingnya sholat bagi umat Islam. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat, berarti 2 saja kemungkinannya. Salah satunya mungkin akalnya. Karena yang dibolehkan untuk tidak sholat adalah orang yang akalnya hilang atau anak kecil. Nah, sekarang ini kita akan membahas Al-Fatihah. Saking Al-Fatihah itu penting, maka menjadi rukun sholat. Kalau kita tidak baca Al-Fatihah, maka sholat tidak sah. Nah, rukun ya, Al-Fatihah itu rukun, bukan wajib. Nah, dalam sholat itu, kalau rukun tertinggal, kita tinggalkan dengan sengaja atau lupa, sholatnya tidak sah. Beda dengan wajib. Kalau wajib, lupa, tiba-tiba ingat, kita bisa dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun tinggal, kita harus ulang lagi. Harus tambah 1 rakaat. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Adalah surat yang paling penting bagi seorang muslim, yang wajib dia baca setiap hari, minimal dalam sholatnya, yang wajib dia hafal. Nah, Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Yang paling terkenal yang kita ketahui adalah Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Artinya pembuka. Karena Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Rasulullah mengatakan, man lam yaqra' bi Fatihatil kitab, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak baca Fatihatil kitab, yaitu Al-Fatihah. Ada lagi nama Al-Fatihah, namanya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, ini menunjukkan pentingnya Al-Fatihah. Induk berarti fokusnya Al-Quran.
Kalau induknya Al-Quran berarti seolah-olah dalam Al-Fatihah ini semua yang ada Al-Quran ada di sini secara umum. Ada juga nama Al-Fatihah namanya Asy-Syifa, obat atau penawar. Karena dengan Al-Fatihah kita bisa sembuh, yaitu dengan ruqyah. Jadi kalau mau ruqyah, salah satu surat atau ayat yang paling dianjurkan adalah surat Al-Fatihah. Kemudian juga ayat kursi dan Al-Falaq, An-Nas dan beberapa ayat lainnya. Nah, inilah beberapa nama surat Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah sendiri, Ummul Kitab, induknya Al-Quran, kemudian Asy-Syifa, ada juga yang nyebut Ar-Ruqyah karena Al-Fatihah adalah ayat ruqyah. Nah, Bapak-bapak dan abang-abang yang saya muliakan, nah di sini kita akan melihat beberapa pelajaran dan tafsir secara ringkas tentang surah Al-Fatihah. Kenapa kita perlu tahu ini? Yang tadi itu, karena kita baca setiap hari untuk sholat kita, dan sholat ini adalah ibadah yang paling wajib, yang paling penting bagi seorang muslim. Nah, bahkan ada pendapat ulama, kalau seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, kalau dia meninggalkan sholat, dia bilang, sholat nggak wajib, ini otomatis keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan dengan sengaja, karena malas, karena, udahlah nanti aja lah, nanti kalau udah agak tua sedikit, tobat. Nah, sebagian ulama mengatakan ini juga keluar dari Islam. Berbeda dengan ibadah lain, puasa misalnya, nggak begitu. Saya malas, tidak keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, bisa keluar dari Islam. Nah, inilah yang perlu kita ketahui tafsir-tafsirnya secara ringkas dari ayat-ayat Al-Fatihah. Al-Fatihah ayatnya ada berapa, Bapak? Ada 7. Nah, ada 7. Nah, biasanya kalau kita membaca Al-Fatihah itu atau membaca Al-Quran, kita memulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebagaimana Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Nah, sekarang ini kita membaca Al-Fatihah nih. Al-Fatihah ini adalah surat dalam Al-Quran dan kita diperintahkan Allah, kalau kamu baca Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim. Nah, apa hukum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita membaca Al-Fatihah dalam sholat? Sunnah, ya. Nah, kalau kita mau sholat, Allahu Akbar, takbir, kemudian baca istiftah, kemudian kita membaca Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau ternyata kita lupa, dah masuk saja ke Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Saya belum baca a'udzubillah ini. Apa yang kita lakukan? Kita tetap lanjut Al-Fatihah, tidak perlu lagi membaca a'udzubillah karena kita sudah melewati tempatnya. A'udzubillah itu sebelum kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau biasa kita terjemahkan itu, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini kita dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara umum karena kita membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita dari gangguan setan yang terkutuk. Setan ini ada setan dari bangsa jin dan juga ada setan dari manusia. Nah, berarti kalau kita memiliki sifat seperti setan atau memiliki sifat seperti iblis, berarti secara sifat orang tersebut juga disebut dengan setan karena setan adalah sifat, bukan jenis. Bapak yang kami muliakan, ketika kita ingin sholat, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan karena ada setan khusus yang mengganggu manusia ketika sholat. Betul Pak ya? Ada hadis yang saya lupa. Ada setan khusus yang mengganggu manusia ketika sholat. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan kalau kalian diganggu untuk sholat, maka dianjurkan untuk, misalnya kita Allahu Akbar, sedang baca Al-Fatihah nih, terpikir, di manalah uang saya tadi? Tadi saya sudah telepon apa belum Bapak itu? Jadi kita tidak khusyuk, maka dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonir dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Dengan cara apa? Kita dengan seperti ini, meludah 3 kali ke sebelah kiri. Nah, kalau ada orang, sikit aja gini. Takutnya nanti dia kena, dia marah. Nah, nanti kalau kita sedang sholat, kita dalam keadaan tidak khusyuk, kita merasa terganggu, kita dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah 3 kali sebelah kiri, agar setan tersebut pergi meninggalkan kita. Nah, sebagai seorang hamba yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, kita selalu dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Selain dalam waktu sholat, dan selain juga ketika ada gangguan saat sholat, kita juga dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam keadaan lain. Keadaan apa lagi Bapak yang tahu? Nah, salah satunya, kalau kita dalam keadaan marah, itu kita dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi di zaman Rasulullah ada 2 sahabat, itu mereka bertengkar. Di celah-celahnya temannya yang lain. Dia emosi. Kata Rasulullah, mau saya ajarkan sesuatu yang lebih baik yang kalian lakukan ini, yang bisa meredakan kemarahan kalian? Kata sahabat, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kemarahan dan apalagi melampiaskan emosi itu berasal dari setan. Nah, dalam Islam, marah boleh apa tidak Bapak? Boleh. Tapi ada hadisnya, kata Rasulullah, la taghdab. Ada seorang sahabat kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ausini. Rasulullah beri saya nasihat. Kata Rasulullah, la taghdab, sampai 3 kali. Kata Rasulullah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Oh, enggak boleh marah, jangan marah. Nah, para ulama mengatakan ini bukan tidak boleh marah, tapi tidak boleh melampiaskan kemarahan yang tidak tepat. Marah boleh saja, Rasulullah juga marah. Bahkan Allah juga marah. Dalam banyak ayat Allah mengatakan Allah marah kepada orang-orang yang murka, kepada orang-orang yang tidak taat. Nah, berarti tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dianjurkan yang pertama membaca ketika baca Al-Qur'an biasa, kemudian ketika ingin baca Al-Fatihah, kemudian ketika terganggu dalam keadaan sholat merasa tidak khusyuk, kemudian juga ketika kita sedang marah dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, selain itu kita juga dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika kita merasa mungkin kita sedang takut, atau kita merasa dalam keadaan lemah. Misalnya kemarin kita sudah bahas ketika kita pergi ke hutan misalnya, atau melewati tempat-tempat yang mungkin dianggap angker, kita boleh takut. Jadi kalau ada tempat angker, katanya ada penunggunya, kita boleh takut, yang wajar. Nah, dan di situ juga kita dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga hadis tentang ketika kita pergi ke tempat yang baru, rumah yang baru, dianjurkan baca a'udzubillahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubillah juga memohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita minta perlindungan sebagaimana sebelumnya kita katakan, ketika kita melewati tempat angker yang ada penunggunya, malah minta perlindungan kepada penunggu tersebut. Nah, kemudian ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini mungkin kalau kita sholat itu, kalau di sini tidak ada Bismillahirrahmanirrahim dibaca apa ya? Kita nggak dengar. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Indonesia sebagian masjid imamnya ketika sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kira-kira kenapa Bapak? Nah, tentang Bismillahirrahmanirrahim ini dalam surah Al-Fatihah ada 2 pandangan ulama. Ini kita semua yang saya sampaikan ini merujuk ke tafsir Ibnu Katsir. Nanti bisa baca kembali. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini dalam surah Al-Fatihah ada 2 pandangan ulama. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Yang kedua mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah awal dari surah Al-Fatihah. Kenapa bisa berbeda? Karena ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW dari para sahabat meriwayatkan. Ada yang mengatakan salah satunya Anas, beliau berkata,
Sholatu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Saya salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal, kemudian di belakang Umar, di belakang Utsman dan Ali, dan mereka semuanya memulai salat mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin setelah takbir. Dan saya tidak mendengar bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedangkan yang mengatakan baca bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan karena tertulis dalam Al-Quran. Kalau tidak bagian dari bismillah, kenapa dalam Al-Fatihah kenapa ditulis itu ayat 1? Bismillahirrahmanirrahim 1. Berarti itu bagian dari Al-Fatihah dan dibaca sama dengan ayat-ayat yang lain. Nah, itulah sebabnya ada yang dikeraskan, ada yang tidak. Sebagian mengatakan dianjurkan baca bismillahirrahmanirrahim, tapi dibaca dengan pelan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis Rasulullah tadi yang menyatakan mereka tidak mengeraskan bukan berarti tidak baca. Nah, karena dia tertulis dalam Al-Fatihah ayat pertama, berarti kita tetap baca, tapi dipelankan sebagaimana Rasulullah melakukannya. Nah, yang paling berbeda itu ada pendapat mazhab Maliki, itu tidak boleh baca bismillah. Nah, langsung alhamdulillah karena hadis tadi. Nah, itulah perbedaannya. Kenapa kita menemukan sebagian baca bismillahirrahmanirrahim ketika awal Al-Fatihah dan sebagian tidak. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya apa maksudnya? Apa artinya? Nah, kalau kita terjemahkan biasanya dalam bahasa Indonesia, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, secara umum makna bismillahirrahmanirrahim ini adalah saya memulai, kalau kita sedang sholat berarti saya mulai atau Al-Fatihah, saya mulai baca Al-Fatihah ini, saya mulai sholat ini dengan memohon perlindungan, kemudahan dari Allah untuk melakukannya. Kalau kita makan, bismillah, kita baca bismillah, betul Pak ya? Atau bismillahirrahmanirrahim. Berarti saya memohon kemudahan dan perlindungan kepada Allah ketika saya makan ini. Nah, kenapa kita butuh minta pertolongan kepada Allah? Karena setiap perbuatan kita itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa tercapai kecuali atas izin dan kehendak Allah. Banyak orang yang mau makan ini udah di tangannya, udah masuk ke mulutnya, tentang nggak jadi termakan. Kenapa? Ya karena semua itu bukan atas kehendaknya, atas kehendak Allah. Ada orang ini ada kerjasama akan menguntungkan keuntungan yang sangat besar, tinggal tantangan, tiba-tiba terjadi sesuatu, nggak jadi. Nah, itulah sebabnya kita dimohon, diperintahkan, dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah, bismillah ada kalimat atau kata Allah. Kata Allah ini disebut dengan, kalau dalam bahasan Islam disebut dengan lafzul jalalah. Nah, Allah ini adalah nama yang paling umum, yang paling utama dari nama-nama Allah. Karena Allah memiliki nama yang lain. Ada berapa, Bapak? Ya, ada 99 nama yang kita ketahui nama Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innalillahi tis'un wa tis'ina isman, mi'ah illa wahidah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Nah, maka para ulama mencari ini nama-nama Allah dalam Quran, dalam hadis, betul dapat 99. Dan bukan berarti nama Allah hanya 99, tapi yang kita ketahui 99. Dan tidak boleh siapapun memberi namanya nama Allah, dan tidak akan ada sepertinya. Dan semua orang tahu ketika disebut Allah dengan lafaz seperti ini, Allah dengan kita beratkan Allahnya, itu semua orang tahu di seluruh dunia itu adalah Allah, Tuhannya orang Islam. Tapi kalau Allah, itu orang Nasrani. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, apa maksudnya? Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari kata Ar-Rahmah, kasih sayang. Ulama mengatakan Ar-Rahman itu adalah Allah menyayangi, mengasihi semua makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah Maha Pengasih di atas arsy beristiwa. Nah, mengapa di atas arsy? Arsy di atas bumi, langit ketujuh.
Artinya Allah melingkupi seluruh makhluknya. Artinya apa? Allah mengasihi semua makhluknya. Allah memberikan kemudahan kepada orang Islam, kepada orang kafir. Allah memberikan rezeki kepada hewan-hewan. Bahkan hewan-hewan yang berbahaya sekalipun Allah beri rezeki. Allah beri kepada buaya rezeki, dikasih pasangan juga, menikah juga, mereka juga bahagia dengan kebahagiaan mereka. Orang yang jahat juga diberikan. Artinya apa? Ar-Rahman adalah sifat Allah atau nama Allah yang bermakna Allah menyayangi, mengasihi semua makhluknya. Nah, kemudian Ar-Rahim. Asal katanya sama, Ar-Rahman berasal dari kasih sayang, rahmah. Ar-Rahim juga berasal dari kata Ar-Rahmah. Nah, apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ketika Ar-Rahman, maksudnya Allah menyayangi semua makhluk, tapi Ar-Rahim, Allah menyayangi khusus. Untuk siapa? Untuk orang-orang beriman. Nah, itulah sebabnya nanti di akhirat, orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat masukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman, Allah sayangi, wa kana bil mu'minina rahima. Di akhirat Allah memberikan kasih sayangnya hanya kepada orang-orang yang beriman saja, sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Kalau di dunia tidak. Di dunia semua dikasih. Orang kafir mau sukses, sukses juga. Orang kafir mau kaya, kaya juga. Orang kafir mau menikah dengan gadis yang dia sukai, dapat juga. Mau punya anak juga. Orang Islam juga begitu. Ada yang dapat, ada yang tidak. Karena kehidupan itu tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Nah, dari sifat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang ini, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Sebagai makhluk, kita sudah diberikan oleh Allah kasih sayangnya, maka kita pun bisa meniru. Kita juga harus menyayangi sesama kita, sesama manusia, sesama orang beriman, dan kita juga menyayangi hewan-hewan. Sebagaimana sebelumnya kita membahas tentang hewan. Dan semua kebaikan, semua kasih sayang kita berikan kepada apa saja, kepada manusia, kepada hewan, bahkan kepada tumbuhan, insya Allah juga akan diberikan balasan kasih sayang oleh Allah di akhirat nanti. Bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, ya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelahnya, sebelumnya kita ingin tahu kapan saja kita dianjurkan untuk baca bismillah. Salah satunya tadi sebelum makan kita baca bismillah. Kalau hadisnya apa? Kata Rasulullah kepada seorang sahabat, ya gulam samillah. Nah, ini anak Ummu Salamah. Anak Ummu Salamah, anak istri Rasulullah, Ummu Salamah, dan ayahnya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, kemudian Rasul menikah dengan Ummu Salamah dan punya anak. Ketika dia ingin makan, Rasulullah mengatakan, ya gulam samillah. Wahai anakku, bacalah, sebutlah nama Allah. Nah, menyebut nama Allah ini maksudnya apa? Kalau dalam istilah syariat, ketika disebut samillah saja, itu artinya kita baca bismillah saja. Nah, apakah ketika makan bacanya bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Bismillah saja. Ya, secara hadis kita baca bismillah saja. Nah, tapi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, boleh apa tidak? Boleh, ya boleh. Bukan tidak boleh. Nah, kalau kita mengikuti hadis Rasulullah, maka bacanya bismillah saja. Kemudian kita juga dianjurkan baca bismillah di banyak keadaan yang lain. Di antaranya ketika kita ingin keluar rumah. Kemudian juga ketika kita ingin menyembelih. Apa doanya menyembelih? Bismillahi Allahu Akbar. Nah, kalau bismillah saja cukup. Bismillah Allahu Akbar dianjurkan. Kemudian juga keadaan lain kita dianjurkan membaca bismillah saat baca bismillah, keadaan yang lain dianjurkan kita baca bismillah. Aktivitas yang baik-baik baca bismillah. Iya. Salah satunya lagi ada hadisnya tentang wudu. Kalau kita mau wudu kita baca bismillah, dianjurkan. Kata Bapak Agus tadi baca Al-Quran. Nah,
Baca bismillah, ini mungkin kita perlu tahu. Ketika kita ingin baca Al-Quran, apakah kita dianjurkan baca bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Nah, para ulama mengatakan kalau kita baca Al-Quran itu di awal surat, setelah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita dianjurkan baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita baca Al-Quran itu di pertengahan surat, misalnya surat apa? Surat Ar-Rahman tadi misalnya, kita baca di pertengahan. Maka kita bacanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung kepada ayatnya. Bukan baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya masih mau baca juga. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau secara dalilnya kita baca di pertengahan surat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung kepada ayatnya. Tapi kalau kita baca di awal, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu diantara beberapa bacaan yang dianjurkan ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi satu. Ketika kita jatuh. Ada dalil Rasulullah kalau jatuh baca bismillah. Satu lagi. Ketika kita buka pakaian. Baca bismillah. Kata Rasulullah kalau kita buka pakaian agar kita terhindar, kita akan buka pakaian ini, nampak aurat. Agar terhindar dari pandangan setan, maka dianjurkan untuk baca bismillah. Nah, dalam bismillahirrahmanirrahim ini, sebelumnya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan alhamdulillahirabbil alamin adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atau alam semesta. Nah, pada ayat pertama kita ada menyebutkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya Allah memberikan semua kenikmatan, semua kebaikan, kebutuhan hambanya sesuai dengan ketetapan Allah. Artinya sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya di ayat selanjutnya kita memuji Allah. Kita tanda syukur kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksudnya alhamdu? Segala puji bagi Allah, ini terjemahan. Nah, para ulama mengatakan alhamdu adalah kita memuji Allah, mensifati Allah dalam sifat yang sangat sempurna tanpa memiliki satu pun kekurangan. Nah, artinya apa? Segalanya pada diri Allah itu sempurna. Nama-nama Allah sempurna, sifat-sifat Allah sempurna, ketetapan Allah juga sempurna, semuanya sempurna. Tidak ada celah pada diri Allah. Apapun yang ada pada diri kita, mungkin kita lihat kok saya gini ya, kok saya sakit, yang lain enggak sakit. Itu adalah salah satu kebijaksanaan Allah dari kesempurnaan Allah tadi. Dan kita tidak boleh sifat kita tidak boleh kita merasa Allah tidak adil. Karena apa? Karena Allah sempurna pada kebijaksanaannya. Allah tahu inilah yang tepat untuk hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Rabb artinya Tuhan, kalau kita terjemahkan Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kenapa ini Tuhan? Tuhan ini kalau kita lihat asal katanya itu berasal dari bahasa lama, Sanskerta, keyakinan zaman dahulu. Saya pernah baca dalam satu buku namanya Parasit Akidah dan Parasit Akidah agama-agama dan keyakinan dalam Parasit Akidah agama-agama dan keyakinan dan pengaruhnya terhadap agama di Indonesia, keyakinan di Indonesia karya Ade El-Mazdedek. Kata beliau apa? Tuhan berasal dari kata tu. Jadi Tuhan ini bukan di Indonesia saja, di Filipina, di Thailand juga ada, tapi mirip-mirip, beda sedikit. Nah, Tuhan berasal dari kata tu. Kemudian apa artinya? Artinya dewa yang ada di langit. Kemudian ada lagi yang. Jadi ada zaman dulu tuh sembahyang. Nah, jadi kita bilang sembahyang tuh untuk sholat. Nah, zaman dahulu sembahyang, jadi rakyat biasa itu menyembah raja. Yang itu raja menyembah raja dan raja mewakili sesembahan mereka kepada Tuhan. Jadi raja menyembah Tuhan, sembah tu namanya. Kalau rakyat menyembah raja sembahyang. Nah, kata sembahyang ini boleh nggak kita menggunakan sembahyang untuk mengganti kata sholat? Tidak, ada yang mengatakan boleh. Karena secara bahasa asalnya sembahyang itu menyembah raja dari keyakinan zaman dahulu.
Nah, sembahyang ini bukan cuma orang Islam mengatakan saya mau sembahyang, orang agama lain juga mengatakan saya mau sembahyang. Iya, sembahyang maghrib. Kalau kami bilang sembahyang. Nah, secara hukum boleh-boleh saja kita mengatakan sembahyang, karena kalau kita orang Islam mengatakan sembahyang maksudnya sholat. Kalau orang Kristen mengatakan kalau dia mau sembahyang maksudnya dia mau ke gereja. Kalau agama lain sembahyang berarti ke ibadah mereka. Nah, tapi yang terbaik kita mengatakan sholat, karena sholat ini adalah istilah yang digunakan dalam agama Islam secara khusus. Tapi kalau kita kan masih menggunakan sembahyang, yang juga agama lain menggunakan istilah ini, boleh-boleh saja. Apa tadi? Tuhan ya. Rob artinya Tuhan. Tuhan ini apa maknanya? Apa maksud dengan Tuhan? Dalam syariat, Tuhan itu memiliki 3 sifat yang harus ada pada Tuhan. Nah, kita sebagai orang Islam diwajibkan pertama sekali mengakui adanya Tuhan. Nah, yaitu Allah. Nah, 3 sifat itu adalah yang pertama, Tuhan harus Maha Pencipta. Tuhan harus Maha Pencipta. Nah, penciptaan Tuhan berbeda dengan penciptaan manusia. Kalau manusia juga menciptakan, ada manusia pencipta lagu misalnya, pencipta penemuan-penemuan, apa Pak? Donat, ya, menciptakan ini, menciptakan itu. Nah, apa bedanya penciptaan Tuhan dengan penciptaan manusia? Sama-sama penciptaan, bahkan ada hak cipta namanya. Didaftarkan, nih hak cipta saya. Nah, apa bedanya? Tuhan Maha Pencipta, ciptaan Allah itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia, makhluk, ciptaannya itu sudah ada, cuma dirubah saja. Orang ciptakan lagu, sudah ada, kata-katanya sudah ada. Nanti dia mengolahnya sudah jadi. Orang menciptakan mobil, rodanya itu dari besi. Yang pertama platnya itu sudah ada dalam tanah, dicari diambil jadi besi. Bannya dari karet, sudah ada pohon karetnya tinggal diambil. Dan pohon karetnya itu siapa yang menciptakan? Allah yang menumbuhkan. Banyak orang nanam pohon karet nggak tumbuh-tumbuh, sebagian tumbuh. Kenapa? Allah menciptakan yang ini tidak. Kalau Allah Tuhan Maha Pencipta, ciptaan Allah itu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang sebelumnya manusia tidak ada menjadi ada. Nah, contohnya kita. Saya misalnya rahmat ilahi. Allah menciptakan saya. Dulu, sekarang saya 33 tahun. 35 tahun yang lalu, saya tidak ada. Dan tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tahu saya akan ada. Betul Pak ya? Bapak juga. Kenapa? Karena bukan mereka menciptakan. Bahkan manusia, bukan orang tuanya yang menciptakan. Orang tuanya pun tidak tahu akan ada anak seperti ini nanti lahir. Mungkin sepertinya lain. Dan tidak tahu juga bahwasanya ketika mereka suami istri melakukan hubungan, belum tentu juga akan ada lahir anak. Karena Allah tidak menciptakan untuk dirinya, untuk mereka anak. Itulah sebabnya sebagian orang tua atau sebagian pasangan suami istri nggak punya anak. Karena Allah tidak menciptakan untuk mereka anak. Meskipun sebab-sebabnya sudah ada ini. Sebab-sebabnya sudah ada untuk penciptaan anak. Tapi Allah tidak ciptakan untuk mereka. Artinya apa? Keberadaan seorang manusia dan juga hewan-hewan itu bukan mereka yang menciptakan, bukan mereka yang menghadirkan, tapi Allah yang menciptakan anak untuk mereka. Nah, itulah perbedaan penciptaan Allah atau penciptaan Tuhan dengan penciptaan makhluk. Kalau makhluk sudah ada, dirubah bentuknya, diolah. Kalau Allah sebagai pencipta menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang tadi tidak ada menjadi ada. Itu sifat Tuhan yang pertama yang harus ada. Kemudian yang kedua, Maha memiliki. Rob, mana Rob? Jadi ketika Tuhan sudah menciptakan apa yang ingin Ia ciptakan, maka semua itu miliknya. Nah, kalau pemilik kita, ini saya punya HP milik saya, kira-kira apa yang boleh saya lakukan tentang HP ini, Bapak? Bebas. Saya mau pakai, saya mau lempar, saya mau kasihkan ke orang lain, saya mau rusak, apa jual, terserah. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk Tuhan juga begitu. Kita ini milik Allah. Nah, kadang-kadang kita sering mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kita bukan
innalillahi ini dibaca bukan hanya ketika orang meninggal saja, semua hal. Ketika sendal kita hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita kadang-kadang merasa milik kita saja ini yang punya Allah. Padahal tidak, diri kita juga milik Allah. Sebelumnya kita mengatakan, ada orang naik kendaraan, naik motor, tiba-tiba jatuh, atau tiba-tiba ketabrak, putus tangannya satu. Nah, hilang tangannya, dan ketika putus, hancur, tidak bisa lagi disambung. Udah, tangannya hilang. Ini sekarang ini tangan kita punya ini semua nih. Tapi tiba-tiba pada suatu waktu ada orang ketabrak, tangannya hilang dan diambil oleh Allah. Artinya apa? Semua yang ada pada tubuh kita, bahkan keluarga kita, semua itu adalah milik Allah. Apa saja, semuanya, barang-barang juga milik Allah. Yang ketiga, Allah itu Maha Tuhan. Tuhan itu Maha Pengatur. Ketika Tuhan atau Allah menciptakan makhluk, kemudian memiliki semua itu dan bebas melakukan apapun. Kenapa? Karena semua makhluk itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, dan semua makhluk itu juga milik Allah, maka Allah bebas ngatur apa saja. Dan semua yang ada pada diri kita juga Allah yang ngatur. Mungkin saya lupa pernah nyampaikan sini atau tidak, misalnya contohnya mata kita. Sekarang mata ini kita punya. Apakah kita yang ngatur mata kita? Mungkin iya, sebagian kita punya peran. Tapi ternyata secara umum itu atas pengaturan Allah. Saya kok rabun ini. Saya nggak mau rabun. Nih sekarang saya minus 6. Tapi Allah mengaturnya jadi rabun. Yang satu buta, punya mata. Allah atur dia jadi buta, nggak bisa melihat. Mata punya. Nah, tiba-tiba ngantuk kita. Mata, kamu saya yang punya ini. Jangan ngantuk. Bisa kira-kira apa? Nggak bisa. Perut, kamu saya punya. Ini badan saya, diri saya sendiri. Kamu punya. Perut ini saya yang punya. Jangan lapar. Tiba-tiba aja lapar. Ada waktunya. Datang waktu lapar. Nah, kenapa? Itulah pengaturan yang Allah berikan kepada tubuh manusia. Nah, ini kita berikan contoh ke tubuh manusia supaya kita memahami bahwasanya diri kita ini adalah ciptaan Allah, adalah milik Allah, dan pengaturan Allah. Seharusnya kita apa? Kita memberikan semua hidup dan mati kita untuk Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ucapan Nabi Ibrahim. Sungguh sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, inilah makna Rabbul alamin. Nah, alam, semesta alam. Apa ini alam ini? Nah, apa ini alam? Kalau kita alam, apa yang maksud dengan alam? Apakah alam ini bumi? Tidak. Ulama mengatakan alam atau alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Baik itu di masa hidup di dunia ini, begitu juga ketika sudah di akhirat. Karena Allah adalah pemilik segalanya, bukan hanya saat sebelum kiamat, tapi juga setelahnya. Surga dan neraka semuanya juga milik Allah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin adalah bentuk syukur kita atas semua yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat Allah. Nikmat yang paling besar untuk manusia adalah nikmat keimanan, ya. Dan ini sangat penting sekali kita pahami dan kita yakini dengan benar. Kadang-kadang kita bilang, kita sering dengar Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat terbesar adalah iman, dalam ceramah-ceramah, dalam kajian-kajian, tapi kita merasa biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena kita dah lahir sejak kecil Muslim, kita sejak kecil dah beriman, dan kita merasa itu hal biasa. Sebagaimana kita sudah biasa punya pakaian, sudah biasa punya orang tua. Tapi kalau orang-orang yang dulunya kafir, tiba-tiba dia mendapatkan hidayah, menyadari, dia merasa iman itu sangat besar sekali. Sebenarnya ada mungkin anak sekecil dia itu yatim piatu, kemudian berumur mungkin dari SD, tiba-tiba ada orang yang mengadopsinya dan merasakan kasih sayang orang tua, itu sangat besar. Nikmat yang sangat besar bagi orang tersebut. Orang yang buta tiba-tiba bisa melihat, atau orang yang lumpuh. Dulu saya pernah lumpuh. Musim polio 2024, 2025, musim polio. Dan saya divonis
tidak akan sembuh lagi. Kenapa? Karena polio itu secara ilmu medis tidak bisa lagi sembuh karena tidak ada obatnya, sebagaimana penyakit kanker, penyakit yang lain yang belum ada obatnya. Saya divonis rumah sakit, tidak bisa lagi sembuh. Dan saya tuh ya sangat sedih sekali. Jadi lumpuhnya itu total ke bawah semua, tidak bisa bergerak sama sekali kecuali bagian kepala. Tapi tiba-tiba meskipun dokter bilang, rumah sakit bilang mengatakan nggak akan sembuh, kemudian juga keluarga dan orang lain sudah yakin ini, udahlah, nggak ada harapan. Sebagai seorang Muslim, saya meyakini sembuh, sehat, hidup, mati, Allah yang menentukan. Saya tetap yakin bisa sembuh dan saya selalu berdoa dan alhamdulillah sembuh. Dan itu nikmatnya sangat besar sekali rasanya. 2 bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain, tidur, makan semua diurus oleh orang tua. Kemudian sikit-sikit bisa bergerak sikit-sikit, bertahun-tahun lumayan lama. 3 tahun atau 4 tahun itu mulai bisa. Dan itu nikmatnya sangat besar sekali, saya rasakan. Nah, nikmat iman ini yang paling besar bagi kita kadang-kadang kita merasa biasa saja. Kenapa? Karena kita sudah sejak kecil begitu dan kita tidak pernah merasakan seperti orang kafir yang sebelumnya tidak beriman. Nah, di sini kita perlu merasakan nikmat iman itu sangat besar sekali. Kenapa sangat besar? Kalau tiba-tiba saja banyak juga orang Islam yang murtad, tiba-tiba saja dia meninggal, dia kafir. Apa yang terjadi? Dia akan berada dalam neraka selama-lamanya, tidak akan diampuni. Nah, oleh sebab itu mari kita merasakan, berusaha untuk meyakini iman inilah nikmat yang paling besar. Nah, ketika nikmat yang paling besar kita miliki, artinya apa? Yang lain, ketika kita tidak memilikinya, nikmat harta, nikmat yang lain, itu kita tetap merasa sudah memiliki sesuatu yang besar. Kita tidak merasa, kenapa saya nggak dapat? Kenapa saya belum punya mobil? Kenapa belum punya anak? Orang punya anak. Nah, dengan merasakan adanya nikmat ini, nikmat iman ini, kita merasa yang lain itu kecil. Kenapa? Karena inilah yang terbesar. Dengan nikmat iman, dengan keislaman kita, insya Allah di surga itu jauh lebih besar. Nah, nikmat surga jauh lebih besar. Kenikmatan yang ada di dunia ini dibandingkan di surga berapa kali lipat di surga, Bapak? Kata Rasulullah mengatakan Allah memiliki 99 nikmat dan satunya diberikan di dunia dan dibagikan ke seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Cuma satu. Sedangkan di akhirat, surga itu 98 nikmat lagi ada di surga. Dan itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada orang beriman saja. Nah, itulah besarnya nikmat di surga dan kuncinya itu dengan keimanan. Nah, nikmat surga ini sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Jadi orang Islam, orang beriman, paling terakhir keluar dari neraka. Pertamanya dia meminta dikeluarkan dari neraka, dikeluarkan. Kemudian setelah itu diminta dijauhkan dari neraka karena masih melihat neraka itu dia masih melihat neraka merasa tersiksa. Diminta didekatkan ke pintu surga, diletakkan pintu surga. Kemudian minta lagi, ya Allah masukkan ke dalam surga, dimasukkan. Sampainya dalam surga dia melihat kenikmatan yang sangat besar. Allah berfirman, mintalah apa yang kamu minta. Dimintanya saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Allah mengatakan kamu diberi 10 kali lipatnya. Minta lagi. Dia mengatakan saya mau ini, mau itu. Kata Allah, kamu dikasih 10 kali lipatnya. Minta lagi. Terakhir dia bilang apa? Ya Allah, saya nggak tahu minta apa lagi. Dan dia merasa pada saat itu dia adalah orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Kenapa? Kenikmatan yang sangat besar. Tapi dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga dan derajat yang paling rendah. Tapi dia merasakan dia orang yang paling tinggi derajatnya. Karena semua keinginannya terpenuhi. Bahkan dia nggak tahu lagi meminta apa. Saking semuanya bisa diberikan oleh Allah. Nah, itulah yang akan kita dapatkan nanti sebagai orang beriman ketika kita meninggal dunia dan masuk surga. Nah, sekali lagi mari kita rasakan betapa besarnya nikmat iman ini sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah walaupun kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, karena hidup di dunia pasti ada cobaannya. Dan semua orang mendapatkan cobaan di dunia ini. Siapa yang nggak ada cobaan? Nabi Adam, manusia pertama, ada cobaannya. Rasulullah, manusia terbaik di muka bumi, besar, paling besar cobaannya adalah para nabi dan rasul. Dan cobaan yang paling besar
pada manusia adalah pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sejarah beliau, sirah beliau tuh, kita akan melihat ternyata tidak ada apa-apanya dibanding cobaan yang kita rasakan. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin ini kita dianjurkan membacanya kapan saja. Ya alhamdulillah. Secara umum kita dianjurkan baca alhamdulillah ketika kita mendapatkan apapun yang kita sukai dan ketika kita menemukan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, baca alhamdulillahirabbil alamin. Boleh apa tidak? Boleh, bahkan itu tingkat yang tertinggi. Para ulama mengatakan orang yang mendapatkan musibah ada 3 tingkat. Yang pertama, dia mengeluh. Yang kedua, dia bersabar. Yang ketiga, dia bersyukur. Nah, tingkat tertinggi ketika mendapatkan musibah adalah orang-orang yang bersyukur. Kenapa tingkat tertinggi? Berarti dia memang betul-betul menerima dengan penuh keikhlasan ketetapan Allah. Dan dia meyakini setiap musibah yang menimpanya akan diberi balasan pahala oleh Allah jika dia bersabar. Bapak yang kami muliakan, alhamdulillah beramin. Kemudian yang setelahnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, diulang lagi. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang lagi. Kenapa kira-kira? Ya. Secara umum ini sudah seperti itu Allah memberikan surat mewahyukan kepada Rasulullah. Kemudian juga karena nikmat Allah itu sangat besar sekali, sangat banyak sekali, kita diingatkan agar kita kembali mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Maliki Yaumiddin. Terjemahannya Allah pemilik hari berbangkit atau hari pembalasan. Malik tadi sudah kita bahas bahwasanya Allah adalah pemilik. Allah adalah raja. Nah, kalau di dunia banyak raja-raja. Ada raja ini, raja itu, di negara itu ada raja, banyak pemilik. Kalau di akhirat hanya satu saja pemiliknya, yaitu Allah. Yang lain tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau sekarang ini kita masih bisa. Orang masih bisa membangkang, masih bisa melawan. Meskipun kita tahu ini milik Allah, semua milik Allah. Tapi sebagian orang membangkang dan melawan. Tapi kalau di akhirat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yaumuddin, hari pembalasan. Nah, din atau kalau kita sekarang ini dan namanya dain, utang. Nah, nanti kalau utang itu ada dibayar, pembayaran, hari pembalasan. Nah, di akhirat semua kita ketahui ada namanya hari pembalasan. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas sesuai apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita melakukan kebaikan, balasannya juga baik. Kita melakukan keburukan, balasannya juga buruk. Nah, kalau kebaikan kita ikhlas, sudah pasti balasannya kebaikan. Allah akan balas kebaikan. Kalau keburukan, misalnya ada orang berbuat maksiat, ada kejahatan, apakah otomatis nanti di akhirat dia akan dibalas keburukan dan masuk neraka? Kalau dia kebaikannya lebih banyak otomatis secara hukum yang kita pahami akan masuk surga. Nah, ternyata ketika ditimbang keburukannya lebih berat, apakah otomatis masuk neraka? Belum tentu, ya. Nah, kenapa belum tentu? Karena Allah itu Maha Penyayang. Tadi kita sampaikan sebelumnya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada orang-orang yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Di akhirat nanti bisa jadi dia masuk neraka karena balasannya seperti itu. Dan bisa jadi juga Allah mengampuni dosa-dosanya sehingga tidak jadi masuk neraka. Nah, kenapa kebaikan dan keburukan ini ditimbang? Kita sudah punya catatan ini. Sebelum ditimbang itu kita sudah punya catatan baik dan catatan buruk. Kita lihat, ya sudah. Ternyata meskipun kita milik Allah, meskipun kita apa yang akan terjadi pada kita ditetapkan oleh Allah dan kita sudah tahu ini bukunya catatan baik dan buruk kita. Timbangan amal baik dan amal buruk ini supaya kita tahu, supaya kita yakin Allah itu Maha Adil. Nah, ditimbang
Oh, ternyata kebaikan saya sedikit, lebih sedikit masukkan ke neraka. Dia merasa, oh ya, pantas. Karena saya keburukannya lebih banyak, lebih berat. Kalau tidak, belum jelas nih sama kita nih. Kita sebagai manusia, Allah sudah tahu kita sebagai manusia memiliki rasa sifat Allah ini nggak adil. Ini banyak juga kebaikan saya nih. Tapi kalau udah ditimbang, udah terlihat, oh iya, kita menerimanya. Nah, Malik Yaumiddin adalah hari pembalasan dengan memahami, meyakini adanya hari pembalasan, adanya hari akhirat. Ketika kita di dunia ini, apa efeknya? Setiap kita ingin melakukan sesuatu, oh, keburukan, oh, nanti saya akan dibalas ini. Ketika kita ingin berbohong, ada hari pembalasan. Jadi kita menghindarinya. Ketika kita ingin menyakiti orang lain, kita ingat hari pembalasan, ada kisos. Di akhirat itu nanti ada kisosnya. Apa kisosnya? Kalau di dunia kan kisos, ada kisos bunuh, ada kisos potong tangan. Kalau di akhirat itu kisosnya berbeda. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, orang yang merugi? Nah, para sahabat secara pikiran manusia mereka mengatakan, al-muflis ya Rasulullah, man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang merugi itu orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang dan tidak memiliki aset-aset. Kalau kita orang yang bangkrut itu dia sebelumnya punya usaha, punya harta, tiba-tiba habis. Nah, kata Rasulullah tidak. Rasulullah mengatakan al-muflis adalah orang yang hari kiamat yati bisyam, wassalah, sedekah dan yang lain-lain. Orang yang di hari kiamat itu membawa pahala salat, zakat, haji, sedekah. Tapi ternyata di akhirat ada banyak orang yang disakitinya. Ada yang dipukulnya, ada yang dicelanya, ada yang digibahinya, ada yang dibunuhnya. Ternyata semua itu dibalas di akhirat. Pahalanya yang banyak itu sebesar gunung. Dia bangun masjid, 2 masjid, membiayai kehidupan anak yatim 1000 orang. Ternyata banyak orang yang dia sakiti. Di akhirat apa yang terjadi? Kata Rasulullah, maka pahalanya yang banyak itu akan diberikan kepada siapa? Orang yang tadi disakitinya, dikasih. Oh, ternyata banyak orang disakitinya, udah habis pahalanya. Apalagi masih ada orang nih yang mau nuntut, ya Allah balas, saya minta balas. Saya mau nuntut nih orang ini. Kemarin uang saya diambil, kemarin saya ditipu. Dia ini orang penguasa, jadi dia semena-mena, dia zolim. Saya mau nuntut ya Allah, saya minta balas. Apa yang terjadi? Oh, dosa-dosa orang yang nuntut kita itu, nuntut dia diberikan pada orang tersebut setimpal dengan kesalahan atau kezolimannya. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Kita memohon pada Allah perlindungan agar kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, inilah faedahnya agar kita menyadari hari pembalasan. Hari pembalasan ini adalah tentang hal gaib. Bahkan keimanan terhadap hal gaib itu yang paling pertama dalam surat Al-Baqarah. Apa dalam Al-Baqarah? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran adalah petunjuk yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian alladzina Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah mengimani hal gaib. Di antara hal gaib itu adalah akhirat dan hari pembalasan. Nah, orang-orang yang beriman dengan akhirat ini adalah salah satu hal penting pada keimanan orang mukmin. Kalau orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, tidak beriman dengan hari pembalasan, dia akan berbuat sesuka hatinya. Atau kalau keimanannya lemah terhadap hari akhir, dia akan berbuat sesuka hatinya. Mungkin dia tahu, ya, salah satu rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Dia tahu, tapi karena keimanannya lemah, keimanannya bermasalah tentang hari akhir, dia tidak terlalu peduli. Dia tinggalkan sholat, dia menipu orang lain, dia berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan ini ketika nanti setelah ini
Ketika kita ingin berbuat, melakukan sesuatu, kita harus ingat, oh, saya hidup bukan di dunia ini saja, ada hari akhir, ada hari pembalasan. Jadi kita berhenti. Nah, perbuatan buruk yang tadinya ingin kita lakukan dan kita membatalkannya padahal kita bisa, sebagai bentuk kasih sayang Allah, maka Allah beri kita apa? Ampunan. Ya, kita bertobat, kita beri ampunan. Kita juga diberi pahala. Nah, ini dalam Islam itu melakukan perbuatan buruk dan perbuatan baik itu, kalau kita berniat melakukan kebaikan tapi tidak jadi karena ada halangan, dapat satu kebaikan, pahala. Kalau kita berniat melakukan kebaikan dan kita lakukan, maka dapat 10 pahala. Ini wajar. Nah, yang paling menariknya, bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu, yang tadi kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim, ketika seorang hamba berniat melakukan keburukan dan dia membatalkannya, dia tidak ditulis satu keburukan, tapi ditulis baginya satu kebaikan. Ketika dia berniat melakukan keburukan dan dilakukannya, dia cuma ditulis untuknya satu keburukan. Kalau kebaikan tadi 10, kalau dilakukan 10. Nah, dari 4 ini cuma satu yang tulis keburukan, yaitu kalau dia betul-betul melakukannya. Kalau dia membatalkan, dia dapat satu kebaikan. Inilah bentuk bagaimana Allah menyayangi hambanya sehingga kita semua memiliki kesempatan yang sangat besar untuk masuk surga. Satu kebaikan dikasih 10 kali lipat. Tidak jadi melakukan keburukan, dikasih satu kebaikan. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, orang-orang yang beriman. Kemudian alhamdulillah rabbil alamin, setelahnya Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, para ulama mengatakan ini adalah hal yang paling penting dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu atau hanya untukmu kami beribadah atau menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, kenapa ini yang paling penting dalam Al-Fatihah? Karena memang manusia, sebagaimana Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sampai jam berapa nih, Bang? Sudah habis? Oke. Kita selesaikan ayat ini sebelum kita tutup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ayat inilah yang paling penting, karena manusia diciptakan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hambaku, beribadah kepadaku. Hamba itu apa? Hamba secara kebiasaan, kalau dulunya ada hamba budak, apa yang dia lakukan? Apa statusnya? Hamba manusia yang dia cuma ngasih makan, ngasih kebutuhannya, dia harus rela apapun dia lakukan untuk tuannya. Ini milik tuannya, bebas. Bahkan dia harus rela mempersembahkan nyawanya agar tuannya ini mendapatkan kebaikan atau terhindar dari keburukan. Nah, kita sebagai hamba yang Allah menciptakan kita, yang Allah berikan semuanya untuk kita, lebih lagi daripada itu. Itulah bentuk penghambaan yang harus kita berikan kepada Allah. Nah, itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan atau kritik, kami siap menerimanya. Ada pertanyaan Bapak? Ya, Bang? Silakan, Bang. Ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya. Ada teman Ustaz, ya katanya nggak mau semangat karena masih ada dosa, lagi berbuat dosa setiap harinya. Mungkin ada kata Ustaz lalu berbuat dosa. Ya, berarti dia merasa nggak memiliki kesempatan lagi. Lalu surat Iya, betul. boleh pendapat Ustaz.
Ya, sebagai teman, sebagai saudara kita sampaikan Allah Maha Pengampun. Apapun dosanya Allah pasti ampuni. Berarti dia harus pertama sekali bertobat, mohon ampun, kemudian dia harus sholat. Kenapa? Semakin dia tidak meninggalkan sholat, maka dosanya akan semakin banyak. Dan dosa terbesar itu adalah meninggalkan sholat. Apapun alasannya, kita sampaikan apapun alasannya kamu harus sholat. Berapapun banyak dosanya, bahkan dengan sholat, insya Allah dosa-dosa sebelumnya akan diampuni. Ya, kita tutup karena sudah habis waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan jika ada yang salah pada penyampaian saya boleh dinasihati, boleh dikritik, karena semua kita pasti salah. Dan kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita sampaikan itu adalah kesalahan. Dan saya menganjurkan kepada kita semua untuk mempelajari kandungan-kandungan dalam Al-Fatihah, karena kita sampaikan tadi Al-Fatihah adalah surat yang paling penting bagi seorang muslim, yang wajib, satu-satunya surat yang wajib dia hafal, satu-satunya surat yang wajib dia baca. Dalam sholatnya juga yang paling penting sebagai rukun sholat. Sekian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.